silahkan pindahkan warung makan gratis ini di masjid, atau tempat kamu bikin warung makan gratis ini jadikan masjid. Ingin memperbanyak masjid ini lebih banyak dibandingkan pub-pub yang ada di Surabaya. Kebanyakan masalah yang ada di anak muda ini kan saat mereka ini penat, banyak masalah ini larinya kemana? Ya kan? Kamu ke masjid, masjidnya dikunci. Jadi harapannya masjid ini punya standar operasional ya sama seperti kafe-kafe yang ada. Selamat malam, dari mana kakak? Mau butuh apa? Sudah makan belum? Sesuatu yang kita genggam ini justru akan jadi bahaya. Justru saat kita melepaskan, kita tidak merasa memiliki apapun. Justru nanti Allah akan bantu kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program podcast Lantai 2 Suara Surabaya bersama saya Adi Jufriansah. Dan hari ini saya kedatangan orang yang istimewa, luar biasa sekali karena menurut saya orang ini sudah menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dalam surat At-Taubah. Itu jelas perintah Allah di ayat ke-18. Dan sudah di depan saya ada Mas Ramadan Surohadi. Apa kabar Mas? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Adit. Alhamdulillah. Ini jadi salah satu yang istimewa karena Anda itu sudah menjalankan perintah Allah tadi ya. Memakmurkan masjid. Masih ikhtiar. Masih ikhtiar. Tapi luar biasanya itu loh. Yang saya jadi waktu tadi ketemu sampean tuh. Jadi ternyata memakmurkan masjid itu bukan hanya sholat berjamaah. Tapi banyak banget ya yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid itu ya. Dan apa yang sudah dilakukan Mas Ramadan Surohadi bersama teman-teman di Masjid Pemuda Konsulat ya Mas ya? Benar ya? Betul. Benar ya. Itu sebutannya apa? Masjid Pemuda Konsulat memang gitu ya? Ya bismillah. Jadi kalau kami sendiri ini di pusat, kami ini seperti, kalau perusahaan itu holding company-nya itu Masjid Pemuda Indonesia. Masjid Pemuda Indonesia. Masjid Pemuda Indonesia ini yang harapannya punya beberapa masjid. Oke. Salah satunya Masjid Pemuda Konsulat. Karena kami paham bahwa membangun tim itu nggak mudah. Jadi biarkan kami kuat di Masjid Pemuda Indonesia di awal. Jadi itu. Jadi di sana kebetulan pusatnya di Masjid Pemuda Konsulat yang ada di Jalan Kali Kepiting. Oh iya. Nah awal kebentuknya atau inisiatif Masjid Pemuda Indonesia sendiri itu gimana Mas? Untuk Masjid Pemuda Indonesia ini awalnya inisiatornya adalah Cak Ibra sebenarnya. Cak Ibra, beliau sejak 2015 itu menuliskan cerita menggambarkan Masjid Pemuda. Jadi masjid yang dikelola oleh anak muda, dikelola secara powerful untuk menyelesaikan, harapannya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau saya pribadi bergeraknya dari warung makan gratis dulu. Oh, di Surabaya. Di Kali Kepiting itu. Di Kali Kepiting. Ya, jadi cerita singkatnya kami dipertemukan di tahun 2022 di Masjid Pemuda Konsulat itu tadi. Dulu namanya di sana Musola Konsulat. Ya. Terus kami bertemu, akhirnya namanya menjadi Masjid Pemuda Konsulat. Akhirnya saya belajar dengan beliau karena beliau jauh lebih awal merintis masjid ya. Sudah pernah merasakan jadi musafir kemudian diusir. Itu beliau sudah pernah berulang kali. Jadi insya Allah beliau lebih paham bagaimana caranya membangun masjid dari nol. Sedangkan kalau saya pribadi backgroundnya ini pengusaha. Jadi awalnya hanya sekedar ya ingin berbagi aja awalnya. Tapi kenyataannya berbuat baik ya ada ilmunya. Jadi tempat terbaik berbagi ya masjid. Akhirnya kami sama-sama ikhtiar untuk bangun masjid ya Masjid Pemuda Indonesia itu di Masjid Pemuda Konsulat. Itu berarti di 2022. Oke, awalnya dulu apa kegiatannya? Hanya bagi-bagi makan gratis saja atau gimana Mas? Karena kan tadi kan sampean itu ya
sudah bergerak sudah lebih dulu ya? Iya, untuk bagi-bagi makan gratis. Betul. Ya? Awalnya kalau di lokasi Masjid Pemuda Konsulat itu di 2021 itu kegiatannya bagi-bagi makan gratis. Itu mulai dari 3 hari sepekan, ya kan, sampai 4 hari sepekan, dimulai dari 40 porsi, 80 porsi di tahun 2021. Sampai akhirnya di 2022 banyak masukan, banyak saran dari guru-guru kami yang sarannya hanya 2 pilihannya. Silahkan pindahkan kegiatan warung makan gratis ini. Kalau mau di-upgrade ya, silahkan pindahkan warung makan gratis ini di masjid, atau tempat kamu bikin warung makan gratis ini jadikan masjid. Pilihannya cuma 2 itu. Terus? Ya kami pilih yang kedua. Karena alhamdulillahnya qadarullah ya tempat itu ya diikhlaskan untuk jadi masjid. Dan tempat itu apa dulu awal? Dulu kos-kosan. Kos-kosan? Rumah? Kos-kosan baru jadi. Jadi rumah agak panjang gitu, sebagian dijadikan kos-kosan. Kos-kosan memanjang, ya. Oke. Jadi baru jadi kos-kosan, belum ada setahun juga, dan itu penuh waktu itu. Jadi ceritanya di situ penuh dan 80% itu non-muslim. Jadi saat dirubah jadi masjid, bahkan beliau-beliau ini minta waktu perpanjang sebelum disuruh pergi. Jadi di situ dikumandangkan adzan, ya alhamdulillah beliau juga kerasan aja sebenarnya. Ya mungkin kan ada warung makan gratis juga. Gitu. Itu kan tempat bisnis sampean toh, kos-kosan itu kan? Iya. Kenapa akhirnya memilih di situ, Mas? Kenapa nggak? Ya tadi ada pilihan yang pertama ya, soalnya ya pindahkan ke masjid aja, toh lebih simpel. Betul. Jadi konsepnya gini. Kita bisnis ini kan butuh energi yang luar biasa. Ya. Kadang kita 24 jam urus bisnis. Sampai keluarga kadang juga terlupakan. Ibaratnya kita bangun bisnis, lelah-lelah, ya bisnis ya kita bangun. Tapi saat ini bisnis terbangun, saat kita nggak ada, ini akan jadi warisan. Jadi lelahnya kita, misalnya ini berupa ruko, kita tinggalkan kos-kosan, kita meninggal akan jadi warisan. Tapi sebenarnya investasi yang kekal, kami baru paham bahwa saat ini kita bangun mati-matian menjadi satu ekosistem masjid yang bermanfaat. Saat kita meninggal bukan jadi warisan, tapi ini akan warisan jadi amal jariah, insya Allah. Jadi sejatinya membangun investasi itu menurut kami salah satu shortcutnya ya bangun masjid ini. Iya. Waktu itu bisnis Anda gimana? Lagi COVID ya? Ya. Sampai malah buka-buka bagi-bagi makan gratis semua. Waktu makan gratis ini kondisi sangat kurang baik. Oh ya? Sangat kurang baik. Jadi cukup besar hutang kami di saat itu. Jadi untuk bayar hutang nggak cukup, tapi untuk makan lebih sebenarnya. Jadi bingung juga gitu. Jadi ini mau diapain gitu kan? Buat hutang terlalu tinggi hutangnya. Akhirnya selisih ini kami coba ikhtiarkan untuk disedekahkan. Sedekah yang kami pilih saat itu adalah coba untuk berbagi makan gratis. Dimulai mampunya waktu itu di hari Jumat aja. Kemudian kita upgrade jadi warung makan gratis yang bertempat di satu titik yang sama. Jadi itu akhirnya ya qadarullah di setahun setelahnya ya mungkin dari yang 100% hutang itu sisa 30%, bukan 20%. Masjid berdiri 4 bulan lunas. Malah lunas? Malah lunas. Apa yang Anda yakini waktu itu? Sesuatu yang kita genggam ini justru akan jadi bahaya. Justru saat kita melepaskan, kita tidak merasa memiliki apapun. Justru nanti Allah akan bantu kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ya itu, bagaimana selesainya juga kadang kita juga nggak habis pikir, nggak paham. Saat kita mikir, kita hitung, itu saya sama istri duduk, ya kita sama-sama nangis karena ngitung waktu itu. Wah ini seandainya kita bisnis omset nggak turun sama sekali, ini omset cenderung stabil, ya menurut saya sih agak nggak mungkin ya gitu. Stabil, kita baru bisa selesaikan ya paling cepat itu 5 tahun. Dengan konsisten nyicil tanpa bayar anak sekolah, tanpa ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, itu 5 tahun baru selesai. Nah qadarullah enggak sampai setahun. Ya Allah selesaikan. Matematika kita nggak sampai? Enggak sampai. Matematika Allah jauh lebih keren. Insya Allah. 2022 akhirnya terbentuklah masjid Masjid Pemuda Konsulat. Jadi diberikan nama Masjid Pemuda Konsulat di 2022. Sampai sekarang sudah berkembang seberapa pesat, Mas? Kalau untuk Masjid Pemuda Konsulat sendiri,
yang jelas saat ini fasilitas kebermanfaatannya yang terus kami tambah. Warung makan gratis yang awalnya hanya ada di Kali Kepiting, sekarang kita mencoba untuk memberikan makan gratis untuk para penunggu pasien anak penderita kanker. Jadi kami mendapat cerita beberapa waktu lalu itu bahwa anak-anak kanker ini saat mereka datang ke rumah sakit, mereka butuh waktu yang cukup panjang untuk pengobatan, kemo segala macam, bisa berbulan-bulan. Dan mereka tuh ada yang datang dari Tulungagung, dari Pacitan, dari jauh-jauh. Bahkan mereka ini datang ke sini aja kadang berhutang. Nah, mereka yang anak yang sakit ini makanannya ditanggung oleh BPJS, tapi penunggunya Enggak ditanggung. Bahkan kadang mereka tuh makan dari sisa makanan dari pasien. Itu yang buat kami miris. Bahkan popok aja nggak disupport dan lain-lain. Nah dari situ akhirnya kami mencoba untuk ayo kita support. Kita coba support. Meringankan beban dari para penunggu-penunggu pasien penderita kanker anak ini. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari kami istiqomah untuk support. Sekarang insya Allah di angka sekitar 200 sampai 260 porsi. Itu di rumah sakit mana, Mas? Rumah sakit Dr. Sutomo. Oh, di Dr. Sutomo dikirimkan ke sana setiap harinya. Iya, jadi kami kirim keluar. Jadi setiap lorong, setiap bangsa itu ada koordinator masing-masing. Siapa yang membutuhkan, siapa yang nggak membutuhkan, itu disetor datanya setiap setelah asar, pada asar. Besoknya kita kirim. Insya Allah. Itu kegiatan di Masjid Pemuda Konsulat. Ya. Nah kalau Masjid Pemuda Indonesia sendiri sudah berkembang seberapa besar? Di kota-kota besar juga banyak ya? Kita ikhtiar mana-mana masjid yang mau siap untuk buka 24 jam dan mau memberikan fasilitas untuk musafir untuk hadir di situ, insya Allah kita bantu untuk support. Sementara di mana, Mas? Kalau di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur sekarang kita sekarang lagi coba ikhtiar di Purwodadi, di Purwodadi Pasuruan, kemudian di Banyuwangi, dan di Surabaya sendiri sedang kita ikhtiarkan di satu tempat lagi. Oh, sementara memang masih di Masjid Pemuda Konsulat di Kali Kepiting ini ya, Mas? Iya, betul. Ada beberapa konsen seperti ada masjid yang memang fokus untuk pengkaderan, karena yang kita butuhkan adalah saat masjid ini berikan manfaat, ya para marbotnya, para santrinya harus siap melayani. Dan punya marbot dan santri yang siap melayani itu juga PR bagi kami. Jadi nambah masjid, ya kita harus nambah tim. Nah, tim yang siap untuk dianggap remeh, jadi hamba Allah yang siap melayani itu hal yang nggak mudah. Dianggap remeh itu gimana sih, Mas? Kita syarat santri kami di Masjid Pemuda ini. Jadi benar-benar siap, doa kami itu bagaimana hati kami ini bukan hati yang ingin dimuliakan orang lain. Jadi benar hati yang benar-benar siap melayani. Jadi siap dianggap remeh. Jadi saat orang datang tidak menyapa kami, ya tidak ada masalah. Saat orang datang ke Masjid Pemuda tidak melihat kami sebagai pimpinan masjid, ya nggak ada masalah. Bahkan kadang marbot kami lebih dimuliakan oleh tamu-tamu dibanding pengasuhnya. Dan itu tidak masalah menurut kami. Karena yang harapan kami adalah, ya yang kami tinggikan ini agamanya Allah, masjidnya Allah, bukan personalnya. Jadi dari pengasuh sampai marbot, bahkan kami sepakati ada hobi yang sama. Apa tuh? Untuk melunturkan ego kesombongan. Kadang kan namanya kiai, pengasuh datang, ada santri datang, itu kan disalim. Nah kadang disalim itu mungkin ada muncul satu kesombongan yang mungkin itu harus kita tanggulangi, jangan sampai kita sombong di depan Allah. Hobi kita salah satunya adalah nata sandal. Saya, para santri, para ustadz, para pengasuh yang ada di sana, itu rebutan nata sandal. Gitu. Jadi itu sesederhana itu untuk meruntuhkan keegoan kami di sana. Gitu ya. Dan ini memang ya sudah dilakukan dari awal sampai sekarang. Ada berapa, Mas, sekarang pengasuh dan marbot? Total kami sekitar 30-an ya. Karena kami tim di sana tuh ada klasifikasinya juga beberapa. Karena di sana ini kan jalur masuk ya. Jalur masuknya tim ini ada yang dari musafir. Musafir yang tinggal di sana lebih dari 3 hari, kita sebut Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu sudah kita anggap sebagai bagian dari marbot masjid, pengurus masjid. Jadi itu sudah masuk bagian, ibaratnya relawan lah. Tapi namanya relawan, ya kadang rela, kadang melawan. Jadi kita harus upgrade itu. Kalau masih di posisi itu mungkin nggak lama di masjid. Tapi kalau mau di upgrade jadi apa? Bisa jadi relawan profesional.
Nah, step berikutnya itu ada relawan profesional. Relawan profesional ini relawan yang sudah mau diakad. Misalnya bantu di bagian keamanan di saat momen A, B, C. Ini sudah mulai diakad dan kita kasih hadiah untuk itu. Naik lagi jadi santri. Santri ini yang tinggal di sana fokus 24 jam mikir masjid. Bahkan harapannya saat tidur pun mimpi ngurus masjid. Masjid ini mau diapain? Mau di-upgrade kayak apa lagi? Itu santri. Santri khidmat. Next lagi ada karyawan profesional. Karyawan profesional ini kebalikannya santri. Tinggalnya di luar, tapi datang untuk kerja ngurus masjid. Jadi itu beberapa klasifikasi tim yang ada. Kalau sampean di mana? Saya di santri khidmat. Tidur. Iya. Tidur di mimpinya sana. Juga ngurus masjid. Kayaknya gitu. kayak jenengan juga kayaknya ya. Mimpi radio. Mimpi radio. Tapi loh, sebentar saya coba untuk membantu yang lagi nonton nih di lantai 2 menggambarkan kondisi Masjid Pemuda Konsulat itu ketika banyak jamaah berdatangan ya Mas. Dengan tadi ya, kalau sampean bilang tadi di awal ukurannya tidak seberapa besar mungkin. Itu gimana Mas? Jadi ukurannya tuh 3,6 meter kali 8 meter. Itu area sholat ya, area dalam. Berarti memanjang ke belakang. Betul, 8 meter. Ya nggak memanjang banget ya, 8 meter. Ya, 8 meter ya, Jadi kalau di luar itu sudah teras serambi. Serambi itu ya di luar, betul-betul di luar. Jadi kalau 3,6 kali 8 meter dibuat sholat, hanya 3 saf, itu 80 orang kurang lebih. Ya. Yang sholat di sana. Jadi ini lantai 2 ada. Ada. Lantai 2 itu kan kos-kosan. Masih dipakai untuk kos-kosan juga? Bukan, kos-kosan itu akhirnya jadi tempat santriwati sama ustadz untuk tidur. Tinggal. Oke. Termasuk kami di sana. Jadi untuk yang di hari Jumat ini kurang lebih yang hadir itu kan sholat ya 350 sampai 400 lebih. Ya, bisa dibayangkan yang 80 orang di dalam, sisanya di luar. Teras pun nggak cukup sebenarnya. Iya. Jadi ada yang di seberang jalan, ada yang di parkiran minimarket di depannya, ada itu. Jadi kemana-mana. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kami bisa menghadirkan tempat yang lebih layak untuk jamaah. Ya minta doanya aja. Oke. Di bangunan sekitar 3 kali 8 ini, itu dibagi ada ruangan apa aja tuh Mas? Sekarang yang pertama tempat sholat otomatis. Yang di bawah itu ya. Tempat sholat, tempat wudhu, kamar mandi, tempat cuci baju. Jadi kami siapkan mesin cuci untuk musafir. Termasuk jemurannya. Kemudian kami siapkan juga tempat untuk tidur. Ada yang di dalam, ada yang tempat untuk tidur yang sudah spesifikasinya di Ahlus Sufah tadi. Kami udah siapkan. Dan itu kalau jenengan ke sana, ya bisa lihat ya nggak ada satu tempat sudut pun yang nganggur gitu. Ya ada yang tidurnya duduk, tidur. Jadi benar-benar penuh. Sebagian kita buat untuk dapur, sebagian untuk kami buat untuk kantor, kantor untuk menerima tamu. Anda juga kan tidur di situ kan? Iya, jadi di situ. Jadi sebenarnya kalau untuk bangunan penuh kawasan itu panjangnya ke belakang 30 meter. Jadi itu nanti di belakang ada tempat wudhu wanita, ada dapur. Jadi panjang, tapi ya padat. Lantai 3 pun ada untuk santri. Dan jemuran. Untuk jemur aja. Ya, jemuran kamar. Kamar juga ada ya? 30 orang di ruangan segitu kan. Iya. Itu belum termasuk Ahlus Sufah yang terus berdatangan. Iya. Musafir yang terus berdatangan tiap malam. Jadi kadang jam 11 tuh jauh lebih ramai dibanding jam 9, jam 10. Karena kadang mungkin karena ojek online sudah mulai paham ya, sudah terbiasa di sana. Jadi mungkin di sana kan dekat stasiun ya. Mungkin karena datang kemalaman, biasanya sudah mulai diarahkan daripada nginep di hotel, di Masjid Pemuda aja, pagi dapat sarapan gitu. Biasanya gitu. Jadi alhamdulillah tiap malam itu ya mulai meningkat jamaahnya justru malam. Jam 11, kadang ya subuh, belum subuh mulai, sudah sepi lagi gitu, udah biasa. Orang datang cuma ngopi, ngobrol, subuh pergi lagi, ya gak ada masalah. Iya. Musafirnya dari mana aja Pak? Dari mana-mana. Jadi musafir ini ya datang, ada yang memang singgah hanya ingin tahu, ada yang singgah memang karena punya masalah. Ini salah satu
ikhtiar kami ingin menghadirkan masjid ini, ya ingin memperbanyak masjid ini lebih banyak dibandingkan pub-pub yang ada di Surabaya. Pengennya gitu. Karena apa? Kebanyakan masalah yang ada di anak muda ini kan saat mereka ini penat, banyak masalah, ini larinya kemana? Ya kan? Kamu ke masjid, masjidnya dikunci. Iya. Mau masjid yang belum dikunci, sebentar lagi juga dikunci jam 9 gitu, jam 8. Iya, Kemudian dia mau mencurhatkan hati ini ke siapa? Jadi harapannya masjid ini punya standar operasional ya sama seperti kafe-kafe yang ada. Selamat malam. Dari mana kakak? Mau butuh apa? Sudah makan belum? Itu jadi SOP kami. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat para pemuda-pemuda yang sedang punya masalah di luar sana, itu datang aja ke masjid. Ya, mudah-mudahan dekat dari Masjid Pemuda silakan hadir. Bahkan sekedar kekunci pintunya, karena istrinya kekunci sudah tidur itu, sekarang ada beberapa yang datangnya ke masjid, tidurnya di masjid. Jadi nggak bingung gitu loh, nggak bingung tidur di luar. Tapi kalau tadi Anda bilang untuk teman cerita orang-orang musafir yang datang ke Masjid Pemuda Konsulat ini, pernah ada cerita yang gimana-gimana gitu nggak sih? Banyak, ceritanya banyak banget. Bermula dari warung makan gratis ini kan, akhirnya kita paham bahwa ternyata permasalahan manusia ini di Surabaya ini, masyarakat ini nggak cuman butuh makan, setelah makan mereka juga masih punya masalah. Ya salah satunya ada cerita mereka ini satu keluarga itu ada 8 orang kalau nggak salah 7 orang tinggal di satu rumah, itu di perumahan, bahkan perumahan yang cukup mewah sebenarnya. Tapi ternyata nggak bisa bayar listrik lebih dari 3 bulan. Gak bisa bayar listrik? Jadi mereka itu kalau mau sekedar ngecas HP aja harus di warung kopi. Itu gimana ceritanya, Mas? Nah ini, jadi mungkin tetangganya pun heran. Ini rumahnya besar kok nggak bisa bayar listrik. Lalu dulu beli rumahnya gimana mikirnya gitu kan. Nah kenyataannya mereka ini ternyata diadopsi, diajak tinggal oleh salah satu saudaranya yang alhamdulillah ekonominya baik. Diajak datang, 8 keluarganya ini dari engkongnya mungkin ya, dari ini non muslim. Diajak tinggal di sana, nggak lama setelah itu meninggal yang ngajak ini. Yang berinisiatif untuk mengumpulkan keluarga ini betul. Meninggal. Yang akhirnya mampu ini. Saudara-saudaranya ini yang diajak, ya nggak paham bagaimana cara hidup di tempat seperti itu. Bayar listrik aja nggak bisa. Ya kami dari masjid ya berharap bisa memberikan solusi. Ya alhamdulillah akhirnya kami koordinasi dengan aparat-aparat setempat. Dan akhirnya kita siapkan solusi bayar listriknya. Jadi solusi untuk mereka. Terus sesudah itu? Ya alhamdulillah sampai sekarang juga aparat pemerintah setempat mulai untuk ya dipetakan lagi nih kakaknya bisa kerja apa. Ada yang siapkan untuk pekerjaan security untuk salah satu keluarganya. Itu ini jadi solusi untuk mereka satu persatu. Adiknya yang nggak sekolah mulai dicarikan sekolah. Alhamdulillah. Jadi cuma butuh komunikasi aja sebenarnya. Iya. Nah, Mas, ketika itu banyak orang yang berdatangan dari ya nggak jelas ya dari mana-mana tadi Anda bilang ya seluruh Jawa Timur atau bahkan mungkin dari Jawa Barat, dari Jakarta pun ada yang datang. Luar negeri ada juga. Dari luar negeri juga ada juga. Ketika datang terus ada, mohon maaf, ada yang berkelakuan negatif gitu. Artinya untuk berniat jahat gitu. Kalau saya pikir sih bisa aja kan kejadian. Bisa. Itu pernahkah atau memang gimana dari anggapan dari teman-teman pengasuh? Itu manusiawi ya. Manusia punya sifat yang bermacam-macam dan kita nggak bisa baca hatinya secara mendalam di waktu yang cepat gitu ya. Ya belum sebulan yang lalu, alhamdulillah masjid kehilangan 1 motor, 1 laptop, gitu kan. Itu di kejadian bulan lalu dan itu di Ahlu Sufah yang kita sudah percaya. Istilahnya dalam waktu 3 bulan beliau ada di sana, itu nggak ada satupun cacat sosial di depan kami. Dan tiba-tiba ada satu momen di mana mungkin kami lengah, itu motor dibawa, laptop dibawa, dan ini sekarang kami masih cari beliaunya gitu. Dan kenyataannya ada seperti itu. Bahkan ada yang tamu datang, kemudian istilahnya apa ya, dipalak sama salah satu ahlu sufah yang lain. Itu ada kejadian kayak gitu. Dan kami memang tegas, kalau memang adabnya kurang baik, ya kami minta dengan sopan untuk meninggalkan masjid ini. Kalau memang nggak punya
untuk tiket, ya kami belikan tiketnya untuk pulang. Kami jaga betul adab di masjid ini, dan itu sudah pasti banyak hal-hal kayak gitu. Tapi semakin lama semakin kesini, karena tim kita juga banyak, akhirnya saling menjaga. Karena sudah paham mengalami proses itu, akhirnya sama-sama menjaga. Sama-sama mengingatkan gitu. Kalau memang ada hal-hal kayak gitu, segera disingkirkan lah kasarannya kayak gitu. Iya benar-benar. Saya kebayang tuh ketika, ini kan 24 jam Mas ya? Iya. 24 jam. Biasanya kan kalau di masjid tuh dilarang bukan tempat tidur. Biasa kan ada tulisan. Kalau di sini malah boleh ya, bebas. Kita siapkan matrasnya. Oh iya. Kalau pagi jangan pulang dulu, kita siapkan sarapan insya Allah. Oh gitu ya. Dan ini 24 jam semua bebas. Berarti kalau makan juga misalkan ada yang datang jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Ambil makan bisa aja. Kalau untuk makan, atau gimana Mas? Kalau untuk malam, kami kan ada jam-jamnya makan. Kalau di saat jam-jamnya makan, kita langsung siapkan juga. Tapi kalau malam itu yang ready itu ya snack, kopi, teh. Nah itu 24 jam kami siapkan. Gula. Itu ada 3 titik di tempat perempuan, tempat laki-laki dalam, dan di teras. Di teras tuh mungkin ada non-muslim yang ingin ngopi malam, teh malam, itu kita siapkan. Gitu ya. Waduh. Nah, ngomong-ngomong soal kopi, saya juga menyajikan kopi nih di episode kali ini. Ini baru nih. Ini saya dapat kopi dari Ukopia, Mas. Oke, ini boleh coba ya? Boleh dong dicoba. Dihabisin bisa langsung. Saya kalau minum kopi, ini keunikan saya nih. Kalau minum kopi saya langsung habis biasanya. Masya Allah. Haus ya? Haus. Coba nih kita cobain nih Ukopia nih. Masya Allah. Nah, mantap nih. Rasa buah nih. Blueberry pancake. Kau sama rasa apa tuh? House blend ini Arabica Robusta. Wah, mantap. Kopi banget ini. Kopi banget ya. Mantap. Nah, ini dia nih. Kayaknya lebih enak daripada kopi kita di masjid ini. Boleh dikirimin. Kayaknya boleh dikirimin nih. Gitu dong, karena Ukopia bukan sekedar kopi. Ini pengalaman Ukopia. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi soal Masjid Pemuda Konsulat. Yang dimana sekarang udah ada tim kurang lebih 30 orang ya. 30 santri ya? 30 santri. 30 santri. Ini gimana Mas mengatur operasional di Masjid Pemuda Konsulat, Mas? Jadi kalau untuk sekarang hampir semua yang di akad ya, kecuali pimpinan pengasuh, itu semua kita siapkan hadiahnya, kita siapkan bisarohnya. Ya. Jadi kalau dulu awalnya semua relawan, gitu kan, karena semua relawan, tapi ya karena relawan itu kadang rela kadang melawan. Nah kita ini itu istilah dari mana sih? Ya istilah dari kita ini karena kita ngalamin betul. Gitu ya? Kadang masuk, kadang nggak masuk, kadang ditegur, apalagi di dapur ya. Masakannya keasinan, kita mau negur ya harus negur kan. Tapi saat ditegur besok nggak masuk. Akhirnya sampai kita kadang beli makanan di luar karena nggak ada yang masak gitu. Akhirnya satu saat kita sepakati untuk ya sudah kita harus bikin ini profesional. Mulai dari yang masak sampai penyajinya itu harus profesional. Jadi ada konsep seperti catering. Iya. Di dapur seperti catering. Jadi masjid itu ibaratnya seperti ya order ke catering. Mau berapa porsi kita siapkan. Jadi yang di catering juga otomatis ya harus profesional. Harus profesional, benar. Ibaratnya kan sekarang kalau misalnya kita sajikan prasmanan, gimana caranya kita nggak terkesan kita ini ambil keuntungan di sana, enggak. Kita lempar ke catering yang di luar. Dengan prasmanan lauknya 2, tambah sayur, tambah buah, tambah nasi yang boleh ambil sesukanya. Kemudian ada kerupuknya, ada sambelnya, ada es tehnya atau minum air dingin lainnya. Ini berapa satu porsi? Isinya kita lelang. Paling murah itu mereka siapkan 17.000, tapi itu nggak berani sama es teh. Nah itu, akhirnya kami hitung-hitung, udahlah kita coba. Kita standarkan di harga 10.000. Gitu. 10.000, ternyata ketemu hitungannya bisa, tapi nasinya nggak bisa ambil sendiri. Oh iya. Akhirnya kita terakhir kita coba standarkan dia supaya hitungannya jelas, kita standarkan di angka 12.500 per porsi, nasi ambil sendiri, jadi sesukanya nasinya. Untuk yang lain kita takar. Oh iya. Ada kerupuk, ada sambal, ada es teh, itu lengkap misalnya. Operasional sehari berapa Mas? Kalau untuk biaya itu? Ya bisa dihitung sekitar kalau untuk satu hari sekarang di angka 350 sampai 500 porsi.
per hari yang kita berikan makan gratis. Taruhlah tadi 10.000 ya. Ya, 10.000 kali 500 berarti 5 juta ya. Satu hari. 5 juta sekian, hampir 6 juta lah. Betul. Itu belum hadiah tadi ke santri dan pengasuh. Betul. Jadi kita ini kan nggak murni uang juga. Oh. Orang datang ke sana bawa ikan. Maksudnya bawa ikan satu. Oh bawa? Iya, bawa ikan laut. Kadang bawa telur satu ikat. Kadang bawa gula, kadang bawa ini. Jadi itu tadi PR kita harus bisa mengukur. Jadi barang ini kita datang masuk ke Baitul Mal, kita data, betul harus kita data. Jadi profesional itu kita ordernya ke Baitul Mal ini, si catering ini gitu. Jadi semua kita terhitung. Jadi nggak melulu harus uang kita beli, enggak. Orang datang bawa beras. Jadi nggak, hitungan supaya kita di pencatatan ada gitu aja. Tapi kalau untuk angka, banyaknya lebih ke barang. Untuk makanan itu banyaknya lebih ke barang untuk makan gratis ini, untuk masak ini. Macam-macam, kerupuk, es batu, bahkan tetangga kalau nggak order, kalau nggak order di beliau yang marah. Kalau sampai tahu hari itu nggak ada order, itu beliau yang marah. Biarpun kadang kita sungkan mau bangunin siang gitu kan saat es habis gitu. Alhamdulillah. Jadi kami merasa bahwa warung makan gratis ini sudah gotong royong ya. Sudah bukan lagi kita ngerasa memiliki, kita ini benar-benar pengurus. Ikut pengurus saja gitu loh. Iya, kalau operasional lain, biaya operasional yang lain, apa itu ada donaturnya atau? Kita donatur ini alhamdulillah dari media sosial juga ada. Dari yang datang juga ada, dan untuk siapa-siapanya ini sampai sekarang juga kami kadang nggak paham siapa. Karena orang datang ditanya namanya, hamba Allah gitu, tiga pergi. Kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang ya qadarullah kami belum kelola itu secara profesional gitu ya, dengan donatur yang tetap gitu. Itu hampir enggak ada donatur tetap. Jadi benar-benar ya siapa yang datang mau support apapun, ya insya Allah kita terima. Jadi menu itu bisa berubah-ubah tergantung dari dona siapa hari itu. Ya besok dona siapa gitu aja. Nah, Mas Rama, ketika ada orang ya musafir datang gitu ya, terus juga itu juga naik ke level santri dan terus akhirnya jadi pengurus atau jadi gimana gitu ya. Itu mereka ada yang bimbing nggak sih, Mas? Itu bedanya pengasuh sama direktur mungkin ya. Kalau direktur itu hanya memikirkan saat mereka di jam kerja. Ya. Pulang kerja ya sudah bukan urusannya gitu mungkin. Tapi kalau pengasuh ini saat mereka benar-benar jadi santrinya masjid, ya mungkin saat mereka ini waktunya nikah, ya kita harus benar-benar menyiapkan mana calon istrinya ini yang harus diarahkan untuk dijodohkan dengan santri kami. Saat sudah menikah, saat beliau sudah mulai punya anak, cukupkah tempat tinggalnya? Saat anaknya sudah 3, apakah sudah saatnya ini santri ini pindah ke tempat yang lebih layak? Itu insya Allah kami coba untuk pikirkan. Biarkan masjid yang memikirkan itu. Santri fokusnya belajar dan fokus untuk kebermanfaatan aja. Saat ini sekarang kita lagi fokus juga untuk pemberdayaan ekonomi terutama. Jadi bagaimana menghadirkan unit-unit usaha yang bisa menyerap ya karakter-karakter alusufah yang ada. Karakter apa ini? Ya kalau sekarang kami lagi siapkan seperti outlet minuman, teh, kopi, terus snack, donat gitu kan, yang bisa kita duplikasi di tempat. Berapa cabangnya tergantung dari berapa santri yang siap kerja. Jadi itu yang sedang kami, salah satu yang sedang kami ikhtiarkan. Selain kami juga siapkan untuk pertanian, peternakan juga. Oh, itu kerjasama dengan warga. Warga di Purwodadi. Oke. Nah, apakah di Masjid Konsulat ini, Masjid Pemuda Konsulat ini akhirnya bisa diduplikasi program-programnya ke masjid-masjid lain, Mas? Saya yakin sangat bisa diduplikasi. Dan sayang kalau nggak diduplikasi. Iya. Istilahnya masjid ini nilainya miliaran. Ibaratnya kita punya ruko harga 3 miliar aja, kita pusing lantai 1 harus disewakan sekian, lantai 2 sekian, lantai 3 sekian. Pokoknya setahun harus optimal gitu kan. Nah, ini masjid sekian miliar, kalau cuma dipakai untuk sholat 5 waktu kok sayang banget. Padahal di situ Rasulullah juga memberikan contoh, waktu itu disitulah tempat rapat membahas ekonomi,
budaya, sosial, kesehatan, semua rapatnya di situ. Jadi biarkan masjid jadi pusat segala hal yang dibutuhkan permasalahan yang ada di solusinya itu biar di masjid. Oh, jadi zaman Nabi itu malah masjid untuk mencari solusi tadi, rapat-rapat itu. Betul, hampir setiap pagi. Kan tiap pagi sahabat-sahabat Rasulullah di absen. Istilahnya mereka akan menyampaikan apa permasalahan yang ada di divisi-divisi beliau. Kami coba duplikasi itu dengan konsep yang lebih sederhana. Tentunya enggak sekelas Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tapi kami coba ikhtiar untuk duplikasi sistem itu. Jadi setiap pagi kami insya Allah kajian subuh itu setiap hari. Dan setelah kajian subuh, di situ ada momen di mana kita bertemu untuk diskusi. Apa masalah hari itu? Apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu ditambahkan? Jadi konsep kami ini di masjid adalah pengasuhan dan berjamaah. Satu imam, yang lain makmum. Imam harus memberi teladan, makmum harus taat. Jadi kalau pengurus masjid ini banyak, tetap harus tentukan siapa imamnya. Jangan sampai ada satu keputusan, lamanya lebih ke diskusinya, berdebatnya. Ini program nggak jalan-jalan. Nah, kalau kami di sini, satu saja imamnya. Saat ini sudah diputuskan, sudah jalan. Mau setuju nggak setuju, ya sudah, taat aja. Taat aja, jalan aja. Insya Allah nanti ada momen di mana kita akan evaluasi. Jadi masalah apapun, insya Allah nggak sampai 1 jam 2 jam akan selesai. Nggak nunggu waktunya rapat di hari akhir pekan, nggak perlu. Biarpun para pengasuh ini lagi di luar kota, tinggal telepon. Apa masalahnya? Kita bisa jawab lewat telepon, selesai masalahnya, ada solusinya. Karena masjid ini hampir tiap hari punya masalah baru. Gitu ya. Ya mungkin dia dari situ akhirnya masjid perlu bertumbuh terus. Ya. Nah, Mas Rama, ini secara personal sih, Mas. Bagaimana kehidupan Anda sebagai pebisnis dulu, ya, dan sekarang yang ngurusi masjid, ngurusi orang, yang bahkan Anda nggak kenal sama sekali, Mas. Iya. Ya. Apa yang paling berbeda? Itu tadi, Mas. Kita bicara hidup ini tujuannya apa? Yang pasti ya hanya kematian. Tidak ada yang lain. Kalau kita bicara mati, otomatis investasi yang terbaik ya hanya 3 hal. Ilmu jariah, amal jariah, doa anak yang soleh. Saat kita bicara ilmu, ya di masjid ini insya Allah tempat yang baik. Saat kita sharing, orang datang butuh solusi, insya Allah kami pernah jalani, kami berikan solusinya, kami sharingkan, insya Allah jadi ilmu jariah. Amal jariah, di mana kita punya rezeki, kita sedekahkan, termasuk usaha. Mungkin dulu usaha-usaha saya pribadi, ya berdiri sendiri. Dan itu resikonya, saat bisnis ini besar, kemudian mungkin saat kontrak saya di dunia ini selesai, ini akan jadi warisan. Saat jadi warisan, ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bisa jadi rebutan dan segala macam. Tapi yang saat ini saya lakukan, bisnis-bisnis yang saya bangun saat ini, sebagian besar persentase kepemilikan ada di masjid. Jadi insya Allah saat saya meninggal nanti, ini akan terus berjalan menjadi amal jariah masjid insya Allah. Dan itu harapan kami di para pimpinan dan pengasuh untuk bisnis-bisnis ini akan terus langgeng sebagaimana masjid ini akan terus langgeng. Kemudian kita bicara amal anak solehah. Cara menjaga anak, ya menjaga lingkungannya. Saat kita menjaga lingkungannya, gimana kita mau pilih daerah mana yang aman? Mana ada tempat yang aman sekarang di bumi ini kan tidak ada yang aman. Harus kita yang bentuk. Kita jaga bagaimana biarkan anak-anak ini tinggalnya di lingkungan masjid. Tiap hari dengar suara adzan, setiap hari ketemu sama santri-santri, marbot-marbot yang langsung diasuh oleh kami. Jadi kami paham betul karakternya satu persatu. Istilahnya sampai ukuran bajunya aja kami paham. Mungkin bau badannya kami paham mungkin gitu kan. Jadi kami paham betul anak-anak kami ini bermain dengan siapa. Anak sampai 3 ya? 3. Tinggal di masjid semua? Tinggal di masjid semua. Ya kebetulan kamar kami nempel dengan masjid. Iya. Jadi kami salah satu ikhtiar investasi untuk anak soleh-solehah itu mendekatkan mereka dengan ekosistem yang ada di masjid. Yang setiap hari akan terus upgrade ilmu tentang Islam, karena Islam itu ilmunya bukan hanya ilmu sholat, tapi ilmu bersosial. Jadi insya Allah masjid ini menurut kami salah satu shortcut ya
jalan pintas untuk mendapatkan investasi tadi itu. Dulu pernah sampai kekurangan di bisnis waktu masih jadi pebisnis? Kan bukan kekurangan lagi, minus malah. Minus. Ya lumayan angkanya. Menurut saya sudah besar sekali. Dulu waktu itu angka 3 miliar hutang saya. Jadi lumayan besar. Jadi ya itu jadi beban saya sampai saya sendiri itu melihat tukang becak itu iri. Mereka bisa santai, biarpun hidupnya sesederhana itu. Tapi mereka nggak punya utang. Ya santai aja. Saat kita punya rumah, punya kendaraan dan lain, orang lihat di luar itu kita berada, padahal punya utang, itu kan sakit banget, nggak enak. Iya. Itu jadi hal yang membuat saya benar-benar, itu pelajaran hidup. Dimana akhirnya kalau saya sampai bisa dilunaskan ini, saya wakafkan hidup ini untuk ngurus masjid. Apa target Anda sekarang? Bagaimana masjid ini bisa jadi kebermanfaatannya bisa meluas. Jadi apa yang dirasakan apa yang kebermanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat di Surabaya ini juga bisa dirasakan di mana saja di kota-kota lain. Yeah. Bisa masjid-masjid dengan fasilitas 24 jam, fasilitas yang ramah dengan musafir. Ini juga bisa dirasakan di kota-kota lain, gak cuma di Kalikpeting di Surabaya aja. Biarpun sekarang alhamdulillah banyak sekali, bahkan fasilitasnya jauh lebih keren daripada Masjid Pemuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ilmu yang Anda dapatkan dulu ya, artinya kan sampai latar belakangnya pebisnis juga ya. Itu juga dimanfaatkan juga nggak sih untuk bisa menjadi bisnis di Masjid Pemuda Indonesia ini? Entah macam branding media sosial atau apa gitu. Ya, itu juga ya Mas, dipakai juga. Itu otomatis ya. Karena ya salah satu juga kalau dulu masjid mungkin medianya hanya mikrofon. Ya. Saat kajian, mikrofonnya dikeraskan pakai toa, itu aja dakwahnya kan. Ya. Nah sekarang ya sudah ada media sosial, ya kita harus optimalkan. Karena hal-hal negatif juga dioptimalkan di media sosial. Jadi kita harus lebih optimal di media sosial juga. Jadi alhamdulillah banyak hal yang kita aplikasikan yang di bisnis ini ya mungkin ilmu marketing ya, ilmu branding, ilmu marketing kita coba kita aplikasikan di masjid dengan keterbatasan yang ada. Itu juga jadi satu sumber buat biaya operasional juga ya, menopang kegiatan di Masjid Pemuda ini ya Mas? Iya. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita optimalkan kebermanfaatannya dari sana. Tapi tujuan kami tetap gimana caranya masjid ini juga punya muamalah ya, punya bisnis yang bisa nantinya memandirikan ini kegiatan-kegiatan masjid ini ke depannya. Ya. Itu loh yang susah itu ketika sudah ikhlas istiqomahnya itu loh Mas. Iya betul. Makanya lakukan hal yang kecil aja. Lakukan hal yang kecil. Ya ibaratnya konsepnya jangan terima kasih. Nunggu terima donasi dulu baru dikasihkan. Jangan. Konsepnya kasih sayang aja. Fokus kasih aja. Apa yang bisa? Kalau kita bisanya ahli potong rambut ya sudah kasih aja. Kasih potong rambut gratis di masjid. Kita bisanya pijat ya sudah kan nggak pakai uang. Kasih aja, fokus kasih aja. Nata sandal bisanya ya sudah nata sandal aja. Santri kami harus punya mindset kasih sayang. Kasih. Nanti insya Allah ada waktunya Allah makin sayang sama kita. Allah yang selesaikan urusan-urusan kita. Termasuk urusan keluarga dan lain-lain. Benar. Ini salah satu cara untuk merayu Allah untuk bisa sayang sama kita ya. Insyaallah. Amin. Baik. Aduh, luar biasa sekali untuk hari ini saya ketemu sama Mas Rama. Bisa ngobrol cukup panjang karena katanya sih kalau di tempat-tempat lain tuh bisa sampai 2 jam 3 jam ya. Iya, insyaallah. Iya. Kalau cerita Masjid Pemuda ya. Tapi saya akhiri aja di sini. Luar biasa sekali pengalamannya, inspirasinya. Semoga tetap istiqomah. Dan semoga kita juga bisa ketemu di lain kesempatan Mas. Insyaallah Mas Adit. Insyaallah saya juga jadi penasaran. Kami tunggu di Masjid Pemuda. Iya, apalagi nih mau puasaan nih. Nah itu. Awal Maret ya insyaallah ya. Insyaallah awal Maret. Kegiatannya pasti lebih banyak ini. 24 jam insyaallah. Insyaallah 24 jam. Insyaallah. Jadi 24 jam kalau udah puasaan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, pasti makin sibuk lah. Baik, terima kasih Mas Rama. Sama-sama. Sudah mampir ke podcast Lantai 2. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri podcast Lantai 2 untuk kali ini kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.